Halo sahabat kompas.com. Nah, hari ini Generasi Cuan mau ngajakin sahabat kompas.com juga ngobrol-ngobrol nih bareng kita. Kita pengen tahu nih pandangan sahabat kompas.com gimana. Ntar saling sharing ya di kolom komentar. Kita pengen baca juga nih. Nah, kalau misalnya kita mau bahas anak muda, pasti sukanya pasti gak sih? Bener. Nah, aku tuh galau ya. Soalnya banyak banget nih kejadian kayak teman-teman di luar sana juga yang kena PHK segala macem. Bener banget. Akhir-akhir ini emang kita sering banget dengar berita tentang PHK massal yang terjadi di Iya, startup kan. makanya. Itu fenomena itu tuh terkenal dengan nama Tech Winter. Nah, Tech Winter ini fenomena di mana para perusahaan startup itu pada banyak yang gulung tikar. Nah, kondisi ini menyebabkan perusahaan startup melakukan PHK massal untuk efektivitas cost kayak gitu sih kurang lebih. Ya mungkin karena kondisi ekonomi juga lagi nggak nentu kali ya, jadi Bener makanya banget. ada PHK gini. Karena teman-teman aku juga nih ya, nggak tahu ya kalau teman-teman sahabat kompas.com gimana yang juga kerja di startup atau punya saudara teman-teman yang kerja di startup, mereka tuh suka cerita kayak galau gitu kalau kerja di startup yang sekarang, kayak apakah gue akan mengalami amit-amit mengalami hal yang sama gitu. Tapi mereka tuh udah ambil ancang-ancang. Tapi Bener. apa sih itu ya kalau anak Jaksel istilahnya? Kalau fenomena itu namanya career cushioning. Karir cushioning. Itu alat make up tuh, bukan? Make up ya. Iya benar. Cushion. Itu cushion. Career cushioning, sorry. Ralat. Nah, jadi sama kayak kalau cushion kan kalau untuk make up tuh kayak untuk menutupi Apa? kekurangan kita kan ya. Pori-pori Mungkin kalau misalkan ini konsepnya untuk menutupi keresahan, jadi dia melakukan sesuatu. Nah, career cushioning Oh, itu bener itu? Kayak itu gitu? bener, kayaknya sih, nggak tahu ya. Oh, ini doang. Bener Tapi aku. kayaknya kayak gitu karena kalau yang udah aku riset, jadi career cushioning itu adalah ketika para pekerja secara diam-diam aktif membuat backup plan terhadap rencana karirnya saat ini. Jadi udah tahu kan, kayak bener kan tadi kayak resah. Iya kan, merasakan keresahan itu. Anak-anak muda mungkin lebih aware kali ya sekarang kalau misalnya apalagi kondisi keuangan, kondisi ekonomi yang lagi nggak nentu, terus ada segala macam gejolak ekonomi yang tiba-tiba. Mungkin anak-anak muda sekarang lebih prepare kali ya untuk nyari backup plan. Kalau kayak cushion kan nutupin jerawat, jadi bahas makeup nih. Tapi kan maksudnya intinya untuk menutupi sewaktu-waktu kalau ada hal-hal yang ada kejadian yang nggak enak kejadian ke mereka udah ada prepare gitu. Tapi emang sebenarnya apa sih yang dilakuin kalau misalnya kita mau karir cushioning? Anyway, career cushioning. Anyway, jadi career cushioning itu secara diam-diam membuat backup plan, artinya mencari pekerjaan lain gitu. Walaupun sebenarnya mereka belum tentu di PHK kan. Kalau misalkan beberapa orang tuh kayak bekerjanya lebih giat gitu ya, biar gak di PHK, gue harus cari muka dua nih ke bos gitu kan. Biar gak kena PHK. Nah, justru career cushioning itu adalah kayak ya udah lu pasrah aja. Oh ya, kayaknya gue bakalan di PHK deh. Gitu. Gue yaudahlah gitu kan, kalau gue di PHK, gue coba apply di job. Nah, ini faktanya adalah jadi LinkedIn ini para pekerja di LinkedIn itu mengalami kenaikan pesat tuh sebanyak 18%. Job seeker di LinkedIn ngalamin peningkatan. Iya, maksudnya itu 18% di bulan September. Nah, ini pas banget sama Tech Winter itu. Jadi kayaknya para karyawan startup itu nyari-nyari pekerjaan di LinkedIn kan. Padahal dia belum tentu kena PHK. Itu data by LinkedIn ya. Itu data by LinkedIn. Anyway, kita nggak asal nyebut, itu data by LinkedIn. Berarti dari September tahun ini mereka udah pada prepare. Sebenarnya kalau menurut sahabat kompas.com, career cushioning itu wajar gak sih dilakuin sama para pekerja? Kalau dari ini kan gimana menurut kamu? Menurutku sebagai pekerja wajar, dan I would do the same, alias gue akan melakukan hal yang sama ketika itu terjadi sama diriku. Kayak daripada kita di PHK tanpa backup plan sama sekali, akhirnya kita menganggur lama, ya itu kan lebih buruk kan, skenario yang lebih buruk. Kalau menurut Mbak Mei? Kalau menurut aku sih sah-sah aja ya, selagi memang tidak mengganggu pekerjaan sang pekerja itu di pekerjaan yang masih dia tempati sekarang. Kan berarti tandanya anak muda lebih aware kalau misalnya dia harus menyelamatkan lah ya karir dan dirinya. Siapa tahu aja dia generasi sandwich, nggak ada yang tahu kan. Bener banget. Makanya sebenarnya karir cushioning itu yang bahasa anak Jaksel itulah. Sebenarnya sah-sah aja. Gimana kalau menurut sahabat kompas.com? Komen di bawah ya, itu menurut kalian sah-sah aja atau enggak. Tapi ini kan kalau misalnya amit-amit nih teman-teman kita sahabat kompas.com misalnya ada yang sudah mengalami
di PHK atau berhenti kerja dan dia mungkin masih mencari pekerjaan atau dia mau career cushioning nih, sebenarnya apa sih yang harus dipersiapin? Nggak apakah hanya CV doang? Oh enggak dong, karena kan kita pasti banyak saingannya ya, apalagi sekarang para pencari kerja tuh udah mulai meningkat. Nah, ada 3 hal menurut LinkedIn Career Expert Catherine Fisher, dia nulis setidaknya ada 3 hal yang harus dipersiapkan kalian nih sahabat kompas.com saat akan melakukan career cushioning. Jadi yang pertama itu upgrade skill atau keterampilan. Jadi kalau misalkan di perusahaan dulu kayak skillnya gitu-gitu aja, kayaknya lebih baik di upgrade dulu sih menurutku ya. Terus juga yang kedua, memanfaatkan koneksi. Misalnya kalian punya teman bekerja di perusahaan B nih, kalian sah-sah aja sih meminta rekomendasiin gue dong biar bisa ngelamar di tempat lo. Bukan berarti lewat belakang ya, tapi rekomendasiin itu kan asal punya kemampuan ya. Ya itu, poin pertamanya punya skill, yang kedua memanfaatkan koneksi juga bisa, dan yang ketiga adalah buat rencana. Jadi maksudnya itu buat rencana, misalkan kalian tuh dulu kerja di perusahaan startup sebagai misalkan sebagai copywriter. Nah, kalian buat rencana nih, kalian kan misalnya nextnya di posisi selanjutnya kalian juga bisa apply sebagai content creator karena itu related kan ya. Nah, jadi buat rencana-rencana kayak gitu, kayak apa yang kalian ingin lakukan, apa yang ingin kalian capai di posisi selanjutnya atau di karir yang selanjutnya. Nah, kayak gitu sih kurang lebih. Jadi harus memperhatikan 3 hal itu. Karena saingannya mungkin banyak ya, apalagi kan kita tahu banyak banget startup yang dulunya Dekakorn, yang masih Dekakorn sih, juga lay off pegawainya, terus akhirnya di LinkedIn kayak ayo siapa yang dulu mantan perusahaan ini, ayo bergabung di perusahaan kita. Nah, sedangkan yang mungkin yang career cushioningnya di perusahaan yang mungkin belum orang terdengar gaungnya, padahal dia punya skill, nah itu sih yang harus kuat-kuat bersaing. Tapi kalau menurut sahabat kompas.com gimana? Ada hal yang harus diperhatiin lagi gak sih kalau mau career cushioning? Komen di bawah ya, kita diskusi bareng. Tapi nih ya, anyway ini kan, dan juga sahabat kompas.com, kalau mau kerja, kalau misalnya udah pengen career cushioning, entah itu sudah di PHK atau belum, atau jaga-jaga aja nih kalau misalnya amit-amit ekonomi makin naik turun. Sebenarnya pemerintah itu lagi kerja sama Jepang loh. Kalau misalnya mau magang di sana, kamu tertarik gak? Tertarik sih, kawaii. Kawaii. Karena nih infonya dari Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Pak Anwar Sanusi itu lagi nguatin nih kerjasama bareng Asosiasi Permagangan Luar Negeri dan juga perusahaan Jepang Joe Kooperatif. Tapi itu free ya? Nah, masalah biayanya nanti akan dimudahkan, lebih di apa ya istilahnya yang enak ya, tidak dibebankan terlalu berat lah, karena kan tetap harus ada pelatihan juga bareng asosiasinya yang ada di sini. Di sini sih sebutnya BLK. Jadi nanti para yang sudah di BLK ini akan diterbangkan ke Jepang. Dan nantinya sejauh ini Joe Kooperatif dan juga AP tuh LN yang Asosiasi Permagangan Luar Negeri itu juga udah komit nih programnya ini untuk minim biaya juga. Jadi dari pihak pemerintah dan pihak yang kerjasama juga udah komit untuk minim. Jadi nggak cuma pemerintah doang yang pengen, tapi misalnya yang diajak kerjasama nggak pengen, tapi ini dua-duanya udah pengen nih. Minim gitu, biaya. Minim biaya. Tapi kan kalau magang identik dengan kayak yang baru lulus kuliah. Kalau career cushioning kan kayaknya nggak selalu fresh grad ya. Itu berarti bisa untuk semua umur ya. Sebenarnya bisa kita nanti coba daftar aja ke BLK ini, karena nantinya kamu juga akan dijadikan untuk misalnya kayak keahlian teknis. Nah, nanti mereka akan juga ngajarin lagi di Indonesia. Jadi kalau misalnya kamu mau coba, mumpung bisa ke Jepang nih, benar siapa tahu ya, nggak ada kata terlambat. Iya benar, siapa tahu bisa akhirnya kayak menemukan hal baru untuk ditemukan di dunia pekerjaan. Benar, siapa tahu yang lagi career cushioning bisa, mungkin opsinya adalah dengan melamar ke apa tadi, program apa ini? Program BLK ke Jepang. Bisa jadi sih. Yang ada kerjasama, tapi jangan sampai kamu kena tipu-tipu. Pokoknya kalau misalnya kamu ngerasa ini udah aneh, kok gila ya biayanya gede banget, padahal ini pemerintah bilang biayanya minim. Nah itu kamu harus cek lagi, jangan langsung asal percaya kayak kamu dijanjikan akan terbang ke Jepang tapi bayar kita 50 juta.
kamu harus double cross check lagi sih kalau Benar. kataku. Ya kalau misalnya menurut sahabatkompas.com gimana kalau misalnya ada sih yang bilang kayak lebih baik wirausaha aja, itu boleh ya, it's good ya. Boleh banget, nggak ada yang larang sih. Nyiptain Mau nganggur selamanya kalau punya duit ya siapa yang larang? siapa yang nggak pengen lo nggak Oke. produktif. Jadi itu ya sahabatkompas.com untuk career questioning. Cushioning. Career Cushioning. Maaf nih, saya orang Bekasi bukan orang Jaksel. Career questioning, dan juga kalau buat kamu yang mau info magang di Jepang. Oke, baik. Saya Niken Monica. Aku Melis Maren. Kami pamit undur diri. Sampai Dadah. ketemu di Generasi John ngoceh. selanjutnya. Dadah.